1 Karangtang, Ibu Hajah Ayu Herlina Rustam, Asub FPB. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Anjir, Bapak Marianto SPD MTikom. Yang saya hormati Bapak Ibu rombongan tenaga pendidik, juga tenaga pendidikan dari SMA Negeri 1 Anjir yang hari ini bersedia dan hadir di tempat kami di sekolah kami tercinta SMA Negeri 1 Karangtang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang ulun hormati kepala sekolah dari SMA Negeri 1 Anjir Pasar, Bapak Haryanto SPD MTikom. Yang ulun hormati Bapak Ibu Dewan Guru ya, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan rombongan SMA Negeri 1 Anjir Pasar. Yang ulun hormati Bapak Ibu Wakasek SMA Negeri 1 Karangtang dan juga tim komite pembelajar. Kami bahagia sekali Bapak Ibu bisa berhadir di sini semua di tengah-tengah kami, dan kami sangat menantikannya. Tetapi mohon maaf tadi sedikit agak terlambat kami menyambut Bu Hantian karena kami berada di ruangan guru tadi, sedikit ada pengarahan atau tanggung jawab kami sebagai sekolah penggerak yang mana kami harus siap selalu berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi cerita, berbagi kisah gitu ya Bapak Ibu ya, dengan segala berbagai kendala dan berbagai permasalahan yang kami hadapi. Tetapi alhamdulillah berkat dukungan, kerjasama dan kolaborasi dari seluruh warga sekolah, kendala-kendala itu sedikit-sedikit bisa kita atasi dan bisa berjalan sesuai dengan harapan kita. Jadi Bapak sekalian, sambutan dan juga perkenalan dari Ibu Kepala Sekolah tentang sekolah kami dan berbagai hal yang berkenaan dengan awal kami melaksanakan implementasi maksudnya di. Kemudian sambutan yang kedua adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SMA Negeri 1 Anjir, Saudara Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang terhormat Ibu Hajah Ayu Herlina Rustam MTikom, kelihatan ada chipnya beliau. Jadi alhamdulillah bila bisa dua kami ya, dengan kesibukan yang sangat padat ya. Bayangkan kalau Iqbal hari Sabtu datang dari rumah ya. Kemudian kegiatan yang lain-lainnya. Hari ini kan masih baru tetap menyambut kita. Terima kasih buat ya Yo yang telah sudi menerima kami. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga yang pertama bisa bersilaturahim ya. Tidak salah Bu kita Karangtang ya, karena intannya karangannya berupa intan ya. Jadi intannya tumbuh dengan prestasi siswa yang begitu banyak tadi. Nah, alhamdulillah yang sudah menerima kami ya. Tentunya silaturahmi ini tetap berlanjut. Melihat dari tayangan-tayangan itu dan kita bisa membaca kami kadang-kadang kita apa ya. Artinya ada salah kami kesini ya. Mudah-mudahan ada sedikit ilmu ya yang bisa kami tiru. Ya, jadi bagaimana kan dulu yang siswanya yang memang sebelumnya kan ada apa-apanya, dengan bergerak, setelah bergerak maka siswa itu bergerak. Jadi itulah kita itu walaupun di ujung, ini kan di ujung ya, bukan di sebelah kota ya. Sehingga ada memancarkan dari aura intannya kan intan di dalam rumput pun intan ya. Jadi namanya orang intan ya. Jadi intan itu walaupun di dalam rumput ya, masih intan orang, tetap bersinar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 1 Karangtang, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Karangtang. Jadi ini
pelajari. Yang pertama itu untuk mapel pilihan, karena kami masih bingung cara mengelola siswa untuk mapel pilihan, mengarahkannya terhadap mapel pilihan sampai ke pengawasan sebagian kelas dan jadwal. Itu kami bingung. Kemudian tim kedua itu untuk mempelajari K5, kami masih kekurangan inspirasi untuk K5 tahun kedua. Kemudian Bapak Ibu guru yang lain itu kami bagi tugas untuk belajar pembelajaran berdiferensiasi. Jadi 3 tim itu kalau bisa, kalau berkenan, kami minta langsung praktek gitu. Itu aja yang ingin. Nah ini satu ini adalah jadi dilema bagi kita. Di satu sisi kita ingin kurikulum merdeka ini berjalan sesuai dengan aturan mainnya. Dimana kalau anak itu memilih, dia mau pilihan mata pelajaran misalnya IPS, tetapi pilihnya cuma ekonomi misalnya, atau ekonomi dan geografi, maka kita harus menampungnya sesuai dengan keinginan bakatnya. Lalu akhirnya Bapak Ibu tidak menutup kemungkinan mata pelajaran yang lain kosong. Ini akan terjadi pada mata pelajaran IPA, fisika, kimia, kalau ada yang memilih semua milih biologi. Nah, walaupun kami belum mengalami langsung, sepertinya sama, kita baru 1 tahun, mendekati 1 tahun berjalan, dan ini sudah kami persiapkan juga ancang-ancang langkah-langkah kami dalam mempersiapkan bagaimana nantinya kita memfasilitasi anak-anak kita yang dari kelas 10 naik ke kelas 11. Karena berdasarkan pendekatan-pendekatan kepada anak-anak, informasi yang kita dapat dari bahasa-bahasa anak-anak itu milihnya sudah ketahuan. Fisika kimia itu pada laku. Ya, semuanya kalau pada milih biologi. Terus kalau IPS kayaknya milihnya sosiologi. Dengan geografi, ekonomi juga ditakuti. Kalau misalnya dari 3 rombel, kemudian 3 rombel itu 95% semua lari ke mata pelajaran yang sama, bagaimana menyediakan kelasnya? Bagaimana kita memfasilitasi kelasnya? Gak mungkin belajar dalam jumlah yang banyak, Pak ya. Pastilah kewalahan gurunya. Dan solusi terakhir adalah gurunya harus beberapa orang untuk pegang mata pelajaran yang sama. Nah ini juga jadi telaah kami. Jadi mungkin Bapak Ibu kita 100% mungkin nggak bisa. Apa adanya itu nggak bisa. Perlu strategi siasat yang baik, terutama nantinya pada saat penjurusan. Jadi ada beberapa anak yang mungkin bisa kita arahkan untuk untuk mengambil pilihan mata pelajaran pilihan. Walaupun kita belum langsung, ini cuma sudah ada sedikit gambaran langkah kami yang mana akan kami lakukan nanti. Salah satunya adalah strateginya adalah pendekatan langsung kepada anak-anak. Dan kedua, kami akan sebelum itu akan membagikan angket mungkin angket awal sebelum berakhirnya semester ini atau berakhirnya tahun ajaran. Kalau di bulan Juli itu sepertinya terlambat Bapak Ibu. Jadi alangkah baiknya di awal Juli ini nanti insya Allah kami akan bagikan angket sehingga anak-anak udah punya gambaran dia tuh memilihnya apa sesuai kemauan, sesuai bakat dan tentu saja potensi yang dimiliki anak. Yang mata pelajaran K5 itu maka semua masuk kelas. Tetapi mungkin di awal-awal itu mereka ada yang masih teori ya, masih pemahaman konsep dan sebagainya. Hanya mata pelajaran, hanya tema yang sudah dijadwalkan awal itu yang jalan begitu ya. Jadi kami ada 3 tema Bapak Ibu ya, ada 3 tema, ada 5 judul.
yang kami kembangkan. Yang pertama itu adalah tema kearifan lokal. Yang kedua kewirausahaan, dan yang ketiga adalah bangunlah jiwa raga. Ya, bangunlah jiwa ragamu. Itu. Kemudian judulnya ada 5 Bapak Ibu. Kearifan lokal itu adalah pengembangan olahraga Endrang, Maulid Habsyi, ya Maulid Habsyi. Dan yang kedua kewirausahaan itu adalah pengembangan iwak sabung dan rabuk nila. Pas badan Bapak Ibu lah, harusnya ada rabuk nih. Iya. Kolomnya di belakang Bapak Ibu, bisa langsung menonton vlognya. Kemudian yang ketiga tentang bangunlah jiwa ragamu adalah seni moral ya, dan juga tim perundungan. Berarti ada 6 kita. Ada 6 judul, 3 tema. Karena P5 ini ada 2 Bapak Ibu. Ada P5 mata pelajaran, ada P5 yang kolaborasi, artinya pakai tim. Nah, yang kolaborasi pakai tim ini adalah P5 yang dikembangkan untuk mengembangkan nilai-nilai karakter dan pengembangan diri anak. Itu yang kolaborasi. Tetapi yang P5 dari guru mata pelajaran itu mungkin lebih ke arah ke karakteristik mata pelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Karangintang, yang terhormat Bapak Ibu Guru tim komite dan tim pengajaran di SMA Negeri 1 Karangintang. Ada sesungguhnya menarik sekali Bu ya, dan sesungguhnya mungkin kalau dalam kesempatan yang beberapa jam ini kalau menurut saya masih kurang. Ada banyak sekali pertanyaan yang sudah kami list, tapi beberapa di antaranya kami tadi tertarik karena kami tadi ada sedikit berbicara dengan Mas Joko tadi. Yang pertama itu masalah akan diimplementasikannya sistem moving class di lingkungan pembelajaran di sini Bu ya, untuk mendukung IKM tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ingin diperjelas saja Bu ya, ingin diperjelas apa sih peran dan komitmen tim pembelajaran di dalam IKM itu. Jadi wewenangnya sampai sejauh mana, mungkin lebih kurang seperti itu Bu. Dan yang terakhir mungkin di antara beberapa pertanyaan ini yang saya ambil itu dalam kita menentukan misalkan satu tema dalam P5 itu apa yang harus pertama yang kita perhatikan Bu ya. Misalkan dalam menentukan tema sampai nanti menentukan bahan-bahannya, itu apakah melibatkan seluruh guru mata pelajaran atau seluruh mata pelajaran yang terkait, atau cuma bisa diwakilkan oleh tim komite tersebut seperti itu Bu ya. Jadi kita langsung masuk ke struktur kurikulum saja Bapak Ibu biar lebih jelas, karena ini kurikulum sangat membantu dalam penyusunan ini. Mungkin bisa kita alihkan ke Pak Murjoko ya, bagaimana struktur kurikulum di sekolah kita dan bagaimana P5 yang sudah kita jalankan, bagaimana juga pengaturannya tadi ya. Nah, mobil kelas juga seperti apa, ada rencana kami ingin mobil kelas, jadi ini mau kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Melaksanakan kegiatan pembelajaran ini sampai dari jam pertama sampai jam 11, maka kami atur untuk umum, jumlah jam pelajaran umum totalnya ada 22 GB. Kemudian untuk jumlah jam pelajaran pilihan itu nanti anak-anak kami arahkan untuk memilih 4 mata pelajaran dari kelompok pilihan, 4 mata pelajaran saja. Jadi totalnya kalau di fase F kelompok mata pilihan ini nanti satu rondenya itu satu kelompok mata pilihannya dengan jamnya ada 5 jam pelajaran. Jadi kalau kami hanya mewajibkan anak-anak itu memilih 4 mata pelajaran saja, maka
maka 5 kali 5 20 dan 20. Nah kemudian untuk prakarya dan perusahaan ini karena disepakati berdasarkan dengan kebijakan sekolah, kami alokasikan 2 jam pelajaran hingga 22 tambah 22 jam pelajaran 44. Kemudian supaya pas 46, 1 jam itu kami berikan untuk muatan lokal. Kami punya pendidikan Al-Quran untuk muatan lokal. Kemudian 1 jamnya untuk beda. Kita tetap kami alokasikan di ada kegiatan kelas. Nah ini struktur kurikulum di fase E Bapak Ibu. Jadi kalau dihubungkan dengan kurikulum 2013, sebenarnya alokasi jam totalnya itu tidak jauh berbeda dengan kurikulum Merdeka. Hanya saja bedanya, kalau kurikulum Merdeka ini ada pemisahan antara jam intrakurikuler dengan kokurikuler atau yang disebut dengan P5 tadi. Misalnya seperti pendidikan agama dan psikologi. Ini kita lihat dulu total jam per tahunnya. Kalau menurut Kemendikbud nomor 56 itu total jam per tahunnya adalah 108 jam pelajaran setahun. Itu kalau dibagi 36, nah kalau dibagi 36 maka akan diperoleh 3 itu nanti 3 jam ya, 3 jam pelajaran dalam minggunya. Sehingga 3 jam itu nanti kita bagi 2 jam untuk intrakurikuler, kemudian 1 jamnya yang alokasi untuk 36 ini adalah 1 jam pelajaran kita berikan untuk P5, proyek P5. Sehingga totalnya tetap untuk pendidikan agama dan psikologi itu 3 jam pelajaran, sama dengan di kurikulum 2013. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Ada lagi? Semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu semua. Mungkin kami tidak sesempurna yang diharapkan Bapak Ibu, tapi sedikit banyaknya kami ingin berbagi dan menebarkan kebermanfaatan dari apa yang sudah kami dapatkan, dan juga pengalaman nyata, aksi nyata yang sudah kami kerjakan dan kami lakukan dan sudah terbukti di Sekolah Penggerak SMA Negeri 1 Karangkutan. Semoga Bapak Ibu semua selalu diberikan kesehatan, ya, supaya bekerjanya lebih maksimal, lebih semangat lagi ya, dan dimudahkan segala urusan, lancarkan segala urusannya. Untuk kepala sekolah juga semoga juga selalu menjadi motivator, inspirator bagi seluruh warga sekolah. Dan itu sudah dimiliki Bu Hantian ya. Beri aplaus dulu buat Bapak Kepala Sekolah ya. Terima kasih sekali lagi atas kunjungannya. Salah hilaf dan kekurangannya mohon maaf.